Посмотрите, что он сделал Владимиру Кличко. Tak ada yang suka melihat kesombongan, sok jagoan, atau berbuat semena-mena pada orang lain. Itulah mengapa kita akan merasa puas ketika orang-orang seperti ini mendapatkan balasan atas kelakuan yang mereka perbuat. Dalam dunia tinju, yang merupakan olahraga pertarungan, tindakan seperti ini justru biasa terjadi dan dianggap sebagai salah satu bentuk intimidasi yang diharapkan akan mempengaruhi mental dan emosi lawan ketika bertarung. Ya, walaupun tidak semua petinju akan melakukan hal seperti ini. Namun ada juga beberapa petinju yang bertindak di luar batas kesopanan, merasa diri paling hebat dan tidak menghargai lawan bertandingnya. Selamat datang kembali di channel Om Sport. Silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video menarik seputar olahraga pertarungan, khususnya dunia tinju. Di video kali ini, kita akan lihat petinju yang mendapat balasan memalukan akibat dari perilaku sombong, sok jagoan, dan tidak menghargai lawan bertandingnya. Derek Chisora. Derek Chisora merupakan juara tinju kelas berat regional Inggris dan juara Commonwealth tahun 2010 dan 2011. Pada tahun 2012, dia menantang juara WBC kelas berat Vitali Klitschko. Ada dua perilaku dari Chisora yang menimbulkan banyak kecaman dari penggemar tinju dunia ketika akan menghadapi Vitali Klitschko ini. Yang pertama adalah ketika timbang badan satu hari sebelum pertarungan. Tanpa diduga, Chisora melakukan sebuah tamparan keras ke pipi kiri Vitali Klitschko sesaat setelah timbang badan dilakukan. Tujuannya mungkin untuk memancing emosi lawan dan membuat kericuhan. Namun itu tidak berhasil karena Vitali Klitschko menanggapi kelakuan lawannya ini dengan tenang. Akibat dari tindakannya ini, Chisora didenda $50.000 oleh WBC karena telah menimbulkan aib dalam dunia tinju. Откровенно интересуется этим видом спорта или кто лишь отчасти знает, кто такой Кличко и пару раз увидев его в ринге, почему Кличко так низко опускает руки во время боя? Kemudian di hari pertarungan, Chisora menyemburkan air dari mulutnya ke wajah adik Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, yang kita tahu juga seorang petinju profesional. Sama seperti kakaknya, tindakan tidak sopan dan sangat melecehkan ini ditanggapi Vladimir dengan sikap diam dan tenang. Untuk diketahui, ketika pertandingan ini, Vitali Klitschko berumur 40 tahun dan mempunyai rekor 42 kali menang dengan 40 kali menang KO dan 2 kali kalah. Sedangkan Derek Chisora berumur 28 tahun dan mempunyai rekor 15 kali menang dengan 9 kali menang KO dan 2 kali kalah. Брат, за что? Потому что он всего лишь брат. Он же не выходит драться с ним в ринг. Итак. Ну давайте смотреть очень внимательно. Начало боя очень много покажет нам. Нестандартно держит руки, защищаясь локтями. Pada ronde ketiga, Vitali Klitschko mengalami cedera pada bahu kiri yang membuat pukulan tangan kirinya tidak seefektif biasanya. Namun dia masih bisa mengimbangi serangan Chisora dengan mendaratkan beberapa pukulan tangan kanan yang kuat dan tetap memegang kendali hingga akhir pertarungan. Привыкли оба боксера к этому бою, да? Я реально вижу, он попал. Еще раз. Достать своего соперника и причем достать сильным ударом. Почти все оппоненты. Здорово. Бой окончен. Ну что же, представил, что будет примерно так, но ждал немножко больше. Vitali Klitschko dinyatakan sebagai pemenang dengan keputusan mutlak dari ketiga dewan juri. Неизменно. Box office for all the young fighters coming up, and I'm going to give him 2 slaps for that. Pada jumpa pers setelah pertarungan, terjadi perkelahian antara Derek Chisora dengan David Haye yang juga hadir pada acara ini. Awalnya, Haye mengatakan bahwa dirinya akan menjadi penantang Vitali Klitschko berikutnya.
Chisora ikut menimpali dengan mengatakan bahwa David Haye adalah petinju tak tahu malu karena dulu David Haye pernah membatalkan kesepakatan pertarungan dengan Vitali Klitschko. Perang mulut pun terjadi hingga akhirnya keributan tak dapat dielakkan. Chisora mengancam akan menembak David Haye yang menyebabkan dirinya harus berurusan dengan polisi. Namun kemudian ia dibebaskan tanpa syarat. Walaupun tidak mendapat dukungan dari WBC dan Dewan Tinju Inggris karena insiden keributan dan ancaman penembakan dari Chisora, pertarungan antara David Haye dan Derek Chisora tetap terjadi di bawah bendera WBA dan WBO untuk memperebutkan juara tinju kelas berat WBA Intercontinental dan WBO Internasional yang kebetulan kosong. Людей, которые занимаются и следят за боем, у них есть родители, бабушки, дедушки, людям по 80 лет, они следят, Pertarungan yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2012 dimenangkan David Haye dengan TKO pada ronde kelima. Да, рефери сделал замечание как раз вот в конце раунда о том, что, ребят, слушайте. Такие эпизоды, конечно, выводят из себя соперника, безусловно. Да, мало. Да, причем бьет подчас такими неправильными ударами, как бы так наотмашь. Этого делать нельзя, но судья пока закрывает глаза. Ну вот сейчас опять-таки пытался ударить перчатку вот сверху. это да! И вот поймал Вот его это навстречу. супер тяжелый вес. И вот поймал его навстречу Хей. Нет, бой будет продолжен. Нет, будет продолжен, но я не видел Chisora на дальше? Галасе. Вот в чем дело. Ну что будет дальше? Пытается Вот спасти это Chisora, да. еще 18 секунд. И снова Похоже, пропускает. еще... Это нокаут. Да, футбол. Совершенно правильно. Яркая, красивая победа, господа. Вот это да! Что сделал Хей? Эти удары, которые он наносил с первого раунда, они все-таки дали себе знать. Количество перешло в качество. Дерек пропускал. Ricardo Mayorga. Banyak dari petinju dunia mempunyai latar belakang kehidupan sebagai petarung jalanan atau orang-orang yang terbiasa bergaul dan hidup di jalanan. Kadang watak keras dan berbuat semaunya masih terbawa ketika sudah menjadi petinju profesional. Ricardo Mayorga adalah petinju asal Nicaragua, mantan juara kelas welter WBA, WBC, The Ring, dan Lineal Welter. Dia pernah dicap sebagai orang paling gila dalam olahraga oleh majalah The Ring. Hal ini dilandasi karena sifat dan perilakunya yang selalu berbuat semaunya tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Ricardo Mayorga. Petinju-petinju terkenal seperti Miguel Cotto, Felix Trinidad, sampai pada Oscar de la Hoya pernah dibuat jengkel dan emosi oleh petinju ini. Dan salah satu tindakannya yang paling terkenal dan dikecam banyak orang adalah ketika dia melakukan pelecehan kepada Trista Pisani, istri dari Sean Mosley yang akan menjadi lawan bertandingnya di tahun 2015. Lihatlah apa yang dilakukannya pada istri lawan bertandingnya ini. Ya, Mayorga menepuk bokong Trista Pisani tepat di hadapan suaminya, yang mana ini juga disaksikan oleh banyak orang. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana Sean Mosley membalaskan pelecehan yang dilakukan Mayorga terhadap istrinya. Także parł do przodu, dopóki starczyło mu pary, dopóki starczyło mu sił. No i czy to będzie wyglądało podobnie, czy on będzie też zawodnikiem, który tutaj od początku... Lepiej nie wygląda na swój wiek. Nie mogę tego samego... Kolejny bezpośredni prawy trafia, zdarzono się głowami. Nie ma rozcięcia. Wygranych walk Mosley aż 39 rozstrzygnął. Dzieci Shana Mosleya, które... Tak, jakby ta pierwsza runda została taka na stracenie. Budził się dopiero zawodnik z Licha. Lewymi sierpami. Zwraca uwagę, arbiter by tam nie było ataku głową. Nie wypuścił, no ale już mamy wznowienie pojedynku. Prawy sierpowy kapitalny, widać, że zachwiał Mayorgą. No to jest to, co Shane ma zawsze.
niesamowitą szybkość i bardzo mocny próba deprymacji. Nie wyczuł odpowiednio dystansu, zabrakło kilku centymetrów. O, lewy sierpą. No proszę! O, no brzydko to wygląda. Powinien tak boksować, bo tak jak w tym momencie ośmieszać Mayorgę właśnie szybkością, unikami rotacyjnymi, odchyleniem. Nie bawić się właśnie w te gierki, no, w których Mayorga czuje się doskonale. To jest raczej na urwanie sekund niż w jakim stopniu może wpłynąć na pojedynek. W końcówce ostatniej 12 rundy. No i tak powinien sobie mocniej normalnie boksować, dokładnie. Nie bawić się w to, nie zwracać uwagi na to. Bardzo wysoki współczynnik pojedynków wygranych przed czasem. Oczywiście już nie są na tym topie swoich karier, ale to, że w ten sposób została bezceremonialnie potraktowana, klepnięta w pośladek Mayorgi. Ostatnie sekundy tej piątej rundy. No, ćwiczy teraz Mosley w tym starciu zdecydowanie swojego przeciwnika. Ładny blok, no ale to było widoczne, tak, się podpala. No właśnie, takie zrywy Mayorgi, ale świetnie ripostuje natychmiast Mosley jakimś pojedynczym ciosem także strzelić. I proszę, teraz on z kolei dokuczył. W porównaniu z poprzednią rundą pokazał nam tutaj lwi pazur. No i korpus poszedł. Gdzie nie chcę słuchać o tym, że było to poniżej pasa. Tak jest, koniec walki, przegrywa w ten sposób. Mayorga. I to właśnie straszliwy strzał wyprowadzony przez Shana Mosleya. Wątróbka delikatnie. I po robocie. Ini adalah kedua kalinya Mayorga dijatuhkan Mosley di atas ring. Sebelumnya, pada tahun 2008, dalam sebuah laga perebutan gelar kelas menengah WBA Intercontinental, Sean Mosley juga berhasil menang TKO atas Ricardo Mayorga hanya beberapa detik sebelum ronde ke-12 usai. Dan tentu saja, pertandingan ini juga diwarnai dengan beberapa insiden akibat ulah dari Ricardo Mayorga. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video lainnya.